A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Ketika Nino sedang kalang kabut melihat lintah yang semakin merajalela di tubuh Nai, mendadak seseorang bercadar hitam datang. Nino agak kaget karena tidak pernah melihat sosok tersebut. Selagi Nino masih terpaku, wanita cadar hitam mengeluarkan daun pandan. Hanya satu kali libasan saja, lintah itu mendadak lenyap dari punggung Nai. Tak lupa juga ia memasukkan daun pandan ke dalam mulutnya gadis ini. "Tunggu, siapakah dirimu Nyisanak?" Nino menghentikan langkah si cadar hitam. Namun cadar hitam sama sekali tidak menggubrisnya. Gerakannya sangat cepat dan menghilang dalam kegelapan malam hanya dalam sekejap mata saja. Nino masih terpaku melihat sosok itu. "Pak Le!" Nai merintih dan bangun dari pingsannya. Dia meraba punggungnya sudah bersih dari para hewan itu. Nino membantu Nai masuk ke dalam rumah. Bu Inar masih belum juga sadar. "Mau minum, Dok?" tawar Nino. Nai mengangguk dan Nino pun mengambilkan segelas air. Setelah mengurus Nai yang sudah agak baikan, Bu Inar juga ia angkat dan dibaringkan di kursi panjang. "Dia menyerangku sekarang. Kenapa pria itu sangat jahat?" Nai juga tahu siapa pelakunya. "Bukankah sudah kubilang, jangan ikut campur?" ucap Nino. "Tidak bisa, Pak Le. Ayahku ikut andil dalam kematian Maharani." Nai ternyata ikut merasa bersalah akibat tulah ayahnya yang ikut memperkosa Rani. "Juragan itu bukan orang sembarangan. Kita butuh kekuatan besar untuk menghadapinya," ujar Nino. "Iya, tapi kan tidak mungkin aku hanya diam saja," kekeh Nai. "Ya sudah, yang penting kamu selalu hati-hati. Pak Le akan mencoba membuat pagar untuk rumah ini." "Terima kasih." Nino pulang dan Nai juga istirahat sambil menunggu ibunya sadar. Pikirannya mulai cemas jika benar bahwa dirinya akan mati di tangan juragan. Bohong jika ia tidak takut. Nai hanya berusaha tegar dan berharap Allah akan melindunginya. Singkat cerita, sebenarnya sekarang Andreu sangat marah dan dendam kepada ayahnya. Pantas saja ia tega memperkosa dan menyiksa Maharani yang memang hanya anak tiri. Dengan anak kandung saja ia tega menyantet. Sungguh manusia yang tidak punya hati nurani. "Sudahi saja, Nak. Lagi pula adikmu sudah ditemukan dan dikuburkan secara layak," Abah berkata pelan. "Sudah bagaimana maksud Abah? Abah mau mereka bebas begitu saja? Masih ada 2 pelaku yang belum mendapatkan hukuman, Bah," sengit Andreu. "Itu yang kita tahu saja. Bagaimana dengan pelaku yang belum ketahuan? Kenapa Abah ingin menyudahinya?" Lukas juga ikut bicara. "Jika diteruskan, juragan akan semakin marah dan kau bisa mati di tangan ayahmu, Nak. Sedangkan kekuatan Abah tidak sekuat mereka," cemas Abah. "Kenapa Abah takut pada kematian? Aku punya Allah," Andreu berkata mantap. Abah menunduk karena hatinya memang goyah untuk melanjutkan pertengkaran gaib ini. Ia takut bila Andreu celaka di tangan ayahnya, sedangkan ilmu yang ia miliki tidaklah sehebat dulu lagi. "Kau sungguh yakin
ingin melawannya? Tanya Abah memastikan. Bahkan jika mati pun, aku harus bersamanya, Bah. Si brengsek itu pantas mati dengan cara yang amat tersiksa. Andre menggeram. Sucikan dirimu, lalu datanglah ke kamar Abah. Tita Abah. Andre ingin bertanya, namun Abah sudah menuju kamarnya. Lukas memberi kode agar Andre segera mandi mensucikan diri dari hadas apapun. Setelah mandi sesuai dengan permintaan Abah, Andre pun datang mengunjungi kamar pria tua ini. Ternyata Abah sudah menunggunya dengan duduk bersila. Wajahnya putih bersih dan berseri. Sesaat Andre kagum dengan penampilan pria tua ini. Sangat berbeda dengan ayahnya. Juragan seolah punya kekuatan gelap yang melindungi auranya. Namun berbeda jika wanita yang melihatnya. Duduklah. Abah akan mewariskan ilmu turun-temurun ini. Lagi pula, loreng sudah ada bersamamu. Ujar Abah. Ilmu? Aku tidak punya ilmu, Bah. Tolak Andre cepat. Ilmu yang Abah berikan beda dengan ilmu ayahmu. Kau bisa menggunakannya untuk melindungi diri serta untuk menolong orang lain. Jelas Abah. Andrew yang semula tanpa ragu pun akhirnya mau menerima. Abah menyuruh pemuda ini berbaring. Setelah itu ia memejamkan mata, merapal ajian yang akan diberikan kepada Andrew. Cahaya berwarna biru keunguan keluar dari mulut Abah dan bergerak seperti angin, berkumpul dalam langit-langit kamar. Buka mulutmu, nak, ujar Abah. Andre membuka mulutnya dan menatap kaget pada cahaya itu. Ketika mulut Andre terbuka, cahaya itu langsung masuk ke dalam. Rasanya menyakitkan bagi Andre. Erangan tertahan keluar dari mulutnya. Urat leher pun sampai menonjol keluar. Abah meletakkan tangannya di pertengahan dada Andre sambil terus berkomat-kamit. Rasanya sangat menyiksa bagi Andre. Karena cahaya yang masuk itu bergeraknya sangat lama. Beda ketika tadi Abah mengeluarkan dari tubuhnya. Seperti suara orang tenggelam, cahaya itu habis masuk ke dalam tubuh Andrew semua. Abah terduduk lemas karena mengeluarkan tenaga dalamnya. Wajahnya pun semakin pucat. Apa yang masuk ke tubuhku, Bah? Andrew bertanya sambil memegangi tenggorokannya. Ilmu yang Abah tadi katakan, jawab Abah pelan. Keringat membasih wajah tuanya yang terlihat teduh itu. Andrew yang akan bangun langsung ditahan. Belum selesai. Masih ada satu lagi. Yang ini lebih menyakitkan. Namun kekuatannya juga sangat dahsyat jika kau menggunakannya nanti, ucap Abah. Jika saja pemuda ini tidak berbalut dendam, sudah pasti Andre menolak. Karena sakit yang tadi saja belum hilang, kini malah dirasuki oleh ilmu lain. Kali ini malah Abah yang berteriak keras ketika ilmu tersebut akan meninggalkan tubuhnya. Kali ini cahayanya pun berwarna merah kehitaman dan menyebar luas seperti cara yang tadi. Andre yang disuruh tidak mencampur merinding ngeri. Cahaya berkumpul membentuk harimau, bersiap akan masuk ke dalam tubuh Andre. Incarannya adalah bagian perut. Andre menahan nafas karena saking takutnya. Dan yang membuat kaget bukanlah hanya di perut saja. Cahaya itu membagi menjadi 3 bagian. 2 ke arah mata, dan satulah mengarah perut Andre. Seperti ada tangan yang memegangi kelopak matanya agar tidak tertutup. Andre terus saja mendelik. Ya Allah, pekik Andre. Sepertinya dihujam oleh besi panas yang runcing. Mata Andre seakan mau pecah saking sakitnya. Perutnya pun bergejolak tak karuan. Singkat cerita, Andre mendatangi rumahnya Dukun Kunchoro. Tujuannya sudah jelas untuk apa, karena sudah pasti juragan akan kelimpungan bila dukungannya hilang satu.
Hanya tinggal 2 orang ini saja yang masih jadi momok bagi mereka, orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Rani. Mereka mungkin bisa saja menghindar dari arwahnya Maharani, namun tidak bisa menghindar dari Andreo ataupun Laras. Terlebih sekarang, arwah Maharani sudah menghilang karena dikebumikan dengan cara yang baik dan layak. Hanya dari gudang sana masih terdengar tangisan yang menyayat hati di kala malam hari. Mungkin saja karena masih mengharapkan pembalasan yang setimpal untuk mereka. Andrew sendiri pun tidak tahu kejadian itu karena dirinya yang tidak tinggal di sana. Hanya para pekerja saja yang mengetahui. Andre menatap heran ke arah rumah Kuncoro yang tampak gelap. Tidak ada satupun cahaya yang menyinari. Mengendap-endap masuk ke dalam untuk melihat keadaan di dalam. Kemana perginya dia? Batin Andre menatap ke sana kemari. Di sudut rumah Kuncoro, Andre bisa melihat seorang pria dengan tubuh besar berwarna hijau, namun sama sekali tidak berniat untuk menyerang Andre. Di mana tuanmu? Andre bertanya kepada Buto Ijo. Buto Ijo hanya menggelengkan kepalanya karena dia memang tidak tahu. Namun Andre mengira bahwa makhluk ini ingin melindungi tuannya. Buk! Tubuh Buto Ijo itu terpental karena ditendang oleh Andre. Andre sendiri sampai heran karena merasakan kekuatan yang berasal dari kakinya. Mungkin karena ilmu yang sudah Abah berikan tadi. Kemana tuanmu? Andre mencampak rambut Buto Ijo. Tidak tahu. Suara Buto Ijo yang menggema serak membuat siapa saja yang mendengarnya pasti merinding. Andre mengalirkan tenaga dalam pada tangannya. Kepala Buto Ijo itu lepas dari raganya. Tidak ada darah sama sekali yang mengalir. Karena memang dia adalah lembut. Andre kembali berkeliling mencari kemana rimbanya dukun Kuncoro. Ini ruang prakteknya. Batin Andre membuka pintu kamar. Kamar ini pun kosong, tidak ada penghuninya. Jendela yang terbuka membuat Andre curiga. Ia berlari untuk melihat siapa yang sudah keluar dari sini. Orang yang menggunakan cadar hitam bergerak keset loncat ke sana kemari seperti tupai di atas pohon. Andre pun loncat dari jendela mencoba mengejar si cadar hitam. Mengira itu adalah anteknya juragan. Bahkan bisa jadi itu adalah Kuncoro sendiri. Gerakan larinya pun sangat cepat, mampu mengimbangi si cadar hitam yang kini sudah berada di hadapannya. Andre menatap Karang, namun si cadar hitam malah bergerak membuka cadarnya. Ibu! Betapa kagetnya pria ini karena ibu yang ia kira sudah meninggal, kini berdiri di hadapannya dengan senyum teduh. Andre memeluk wanita yang masih cantik ini. Wanita yang memang menyayangi dirinya seperti ibu kandung. Padahal rasa tulus itu mencintai anak juragan. Namun juragan malah membalasnya secara kejam pada anak Laras. Bagaikan air susu dibalas dengan air comberan. Juragan sungguh tidak tahu diri. Sudah mendapatkan janda cantik dan baik hati, namun masih saja menyakitinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Ibu kemana? Aku sungguh takut jika ibu tiada. Andre menangis seperti anak kecil. Ibu di sini. Mari kita balas mereka satu persatu. Laras mengusap punggung putranya. Bagaimana bisa? Ibu kok tidak meninggal? Andre sangat penasaran. Panjang ceritanya. Lebih baik kita fokus dulu pada mereka. Laras masih tidak ingin bercerita. Akhirnya kedua orang itu pergi meninggalkan tempat ini dan kembali masuk ke dalam rumah Kuncoro. Andre dibuat kagum dengan ilmu yang ibunya miliki. Laras membuka tabir yang selama ini menutupi Kuncoro. Terlihat dukun tua itu terbaring di atas dipan dengan kondisi tangan dan kaki yang buntung. Andre menyeringai puas melihat pembalasan ibunya. Ia pun ingin menjajal tubuh tua ini untuk disiksa. Terbayang di matanya ketika Maharani menangis minta dilepaskan. Namun Kuncoro malah tertawa dan tetap menungganginya. Sayang sekali tanganmu sudah tiada. Padahal aku ingin memotongnya.
keluh Andrew. Laras tersenyum dan melepaskan satu ikat rumput ilalang. Memang secara ajaibnya, tangan Kunchoro muncul kembali seperti sedia kala, seolah tidak pernah hilang. Si brengsek ini punya ilmu rawa rontek. Apapun yang kita potong darinya, maka akan menyatu lagi. Jelas Laras. Ini telapak tangannya sudah busuk, Bu. Tunjuk Andrew. Brengsek. Kunchoro mengumpat ketakutan karena kini malah tambah satu lagi yang akan menyiksanya. Andrew yang memang penuh dendam kepada dukun calang ini. Lepaskan aku. Aku berjanji akan memberikan kalian ilmu. Kunchoro mencoba negosiasi. Aku tidak gila ilmu seperti kalian. Ambisiku hanya ingin menghabisi setiap dukun yang ada di daerah ini. Karena dukun selalu menyusahkan hidupku. Geram Laras. Suami pertamanya sesaat karena dukun. Dan Laras berjuang mati-matian untuk lepas dari jerat iblis itu. Kini malah ia harus berurusan lagi dengan orang yang memiliki panggilan dukun. Andre mengambil gergaji dan langsung menggesek tangan dukun ini. Tak peduli pada Kunchoro yang menjerit kesakitan. Darah mengucur dari tangannya tersebut. Telapak tangan itu jatuh ke lantai bersama dengan genangan darah. Kunchoro tegang menahan sakitnya yang sangat luar biasa. Laras tertawa puas karena para penyiksa putrinya bisa merasakan hal yang sama dengan yang Rani rasakan. Sakit kan rasanya? Itulah yang adikku rasakan. Geram Andrew. Laras cepat mengikat tangan Kunchoro menggunakan ilalang. Telapak yang semula bergerak ingin menyatu itu langsung diam. Kelemahannya sudah ada di tangan Laras. Kunchoro hanya bisa menahan sakitnya saja. Kumohon, tolong jangan menyiksaku begini. Iba Kunchoro. Adikku juga meratapkan. Tapi kau tidak peduli. Kalian tetap menyiksa dia. Andre menginjak perut Kunchoro. Kunchoro mendelik karena perutnya seakan mau pecah. Andre sudah punya ilmu. Jadi tidak bisa sembarangan saja ketika menyentuh orang. Terlebih ia belum biasa sepenuhnya menguasai ilmu tersebut. Laras mengambil menyan yang biasa dukun ini pakai. Tadi ia sempat mengambilnya, namun tidak terpakai karena keburu Andrew datang. Semula ia mengira bahwa itu adalah juragan. Untuk apa, Bu? Tanya Andrew penasaran. Memberinya makan. Kasihan dia sudah lama tidak makan, saut Laras. Kunchoro sudah mendelik ketakutan karena sepertinya Laras tahu kelemahan ilmunya yang lain. Terlebih sekarang Laras sudah berdiri di hadapannya dengan senyum mengembang. Jangan! Kumohon jangan! Pekik Kunchoro. Laras memasukkan menyan dicampurkan dengan daun kelor ke dalam mulutnya Kunchoro. Andre tidak tahu untuk apa gunanya menyan dan daun kelor tersebut. Sesuatu terasa akan meledak di dalam perutnya Kunchoro. Namun kebatinannya juga. Ilmu kebatinannya yang biasa untuk menyantet orang sudah hilang. Laras memang berusaha keras untuk menemukan kelemahan ilmu ini. Setelah dicoba bisa melunturkan ilmu tersebut, mereka akan berusaha mencekoknya kepada juragan agar pria itu tidak menyakiti orang seenak perutnya saja. Kau wanita iblis! Geram Kunchoro di tengah rasa tidak berdayanya. Kau rajanya iblis! Balas Laras tak mau kalah. Andre menyeringai senang karena sudah menemukan kelemahan ilmu mereka. Walau ini masih salah satunya. Dua orang ini memang gudangnya ilmu sesat karena bersekutu dengan iblis. Iblis yang mereka puja memang tidak memberikan kekayaan, namun mereka dijanjikan kekuatan abadi hingga tidak bisa mati. Itulah ilmu rawa rontek. Mau beberapa kali dibunuh pun, orang yang memiliki ilmu tersebut tidak akan bisa mati. Ia akan hidup kembali. Bagian tubuh lain yang dipenggal pun bisa menyatu, seperti tangan Kunchoro. Sayangnya, Laras sudah tahu kelemahannya dengan rumput ilalang.
yang membuat Laras masih berpikir keras adalah bagian tubuh. Karena itu tidak melemah dengan rerumputan ilalang. Sepertinya ada kelemahan lain yang harus ia temukan. Ilmunya sama dengan si brengsek itu. Kita harus membuat Adi meminum ini, ucap Laras. Aku akan berusaha. Walaupun tidak akan mudah, saut Andrew. Ibu akan mencoba untuk pertama kali. Kita akan lebih mudah bergerak jika dia sudah seperti si brengsek ini, ujar Laras. Ternyata Laras juga berniat menyiksa suaminya seperti dukun sialan itu. Rasa sakit hatinya sudah mendalam dan tidak bisa ditawar lagi. Lagi pula ibu mana yang bisa menerima bila sang buah hati dibuat begini. Tiba-tiba Andrew menjatuhkan diri di bawah kakinya Laras sambil menangis terseduh-seduh karena merasa sangat bersalah dengan kelakuan ayahnya. Aku tidak mengapa, Bu. Jika ibu ingin membunuhku, anggap saja itu balasan untuk dia, Andrew berkata getir. Apa maksudmu? Tanya Laras tidak mengerti. Aku merasa berdosa dan juga malu kepadamu, Bu. Kau menyayangi aku walaupun aku bukanlah putra kandungmu. Namun pria jahanam itu malah membalas kebaikanmu dengan menyakiti Rani, isak Andrew. Laras mengerti jika anaknya ini pun merasakan bersalah akibat perbuatan ayahnya. Bagaimana mungkin anak sebaik ini adalah keturunan orang yang sangat bejat? Jika membunuhku, mungkin dia akan merasakan penderitaan yang sama sepertimu, Bu, ucap Andrew. Apa kau yakin bahwa ayahmu sesayang itu padamu? Rasa sakit ini karena ibu sangat menyayangi Maharani. Ibu juga menyayangimu, Nak. Jika kau mati, maka ibulah yang akan menderita, jelas Laras. Terdiam Andrew karena ucapan ibunya memang masuk akal. Belum tentu juga juragan menyayanginya. Pria itu hanya peduli kepada nasibnya sendiri. Ayahmu lah yang membunuh ibumu. Dia mengorbankan keluarganya untuk tumbal ilmu santet itu, Laras memberitahu putra tirinya. Benarkah, Bu? Kaget Andrew. Ibu juga baru tahu tadi. Si brengsek ini yang memberitahu. Laras melirik Kuncoro yang pingsan. Bertambah geram dan bencilah Andrew kepada ayahnya. Ternyata begitu banyak rahasia yang ia tidak tahu tentang ayahnya. Ibu kandung Andrew memang meninggal mendadak tanpa sakit. Saat itu si Andrew baru 10 tahun. Juragan tidak menikah lagi sampai bertemu dengan Laras. Banyak yang mengira bahwa cinta juragan amat dalam kepada sang istri karena rela menduda 6 tahun lamanya. Malam ini kita bergerak. Kita harus bisa membuat dia memakan ini, tegas Laras. Apa kita datangi rumahnya? Tanya Andrew. Sepertinya iya. Karena dia tidak keluar rumah beberapa hari ini, saut Laras. Mereka pergi meninggalkan rumah dukun Kuncoro. Mengatur siasat bagaimana caranya agar juragan bisa memakan daun kelor dan menyan tersebut. Singkat cerita, di tempat lain, Nei membuka kelopak matanya karena baru tersadar dari pingsan. Mau bergerak tidak bisa karena tubuhnya terikat kuat. Yang membuat dirinya kaget ialah di tubuhnya sudah tidak ada apapun lagi. Tidak, ini pasti hanya sakit karena aku diikat. Nei mencoba menenangkan diri karena bagian intimnya terasa sakit. Pintu ruangan terbuka dan muncullah wajah yang sangat ia benci. Mengingat bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Nei baru ingat kalau tadi malam selepas kejadian lintah yang menyerangnya, ada seseorang yang memukul tengkuk Nei dengan keras dan sekarang sudah berada di sini. Bagaimana gadis cantik? Aku masih perkasa kan? Juragan menunjukkan tubuhnya yang berotot. Memang terlihat aneh ketika orang setua dirinya
tapi masih memiliki tubuh yang kekar begini, selayaknya pria berumur 30 tahunan. Terlebih lagi, juragan sudah tidak menggunakan apapun sekarang. "Jangan! Kau jangan lakukan itu padaku!" Nei ketakutan. "Apa? Kita sudah melakukannya, sayang," seringai juragan. Mencelos hati Nei mendengar ucapan pria ini. Berarti rasa sakit ini memang berasal dari dia. Mungkin saja juragan sudah memperkosa Nei ketika gadis ini belum sadarkan diri tadi malam. Nei memakai keras ketika juragan dengan kasar mencelupkan jarinya ke dalam sumur pribadi, mencokel entah apa yang dicarinya sehingga membuat Nei menggerang. "Bertobatlah pria kurang ajar!" Pekik Nei menangis pasrah. Gadis ini membatin bahwa mungkin ini adalah karma dari ayahnya, karena ayahnya juga telah tega memperkosa Maharani dan menyiksa secara brutal. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya memberimu pelajaran karena sudah ikut campur," bisik juragan sambil menjilati Nei. "Pergi kau dariku!" teriak Nei merasa jijik. "Mari kita menikah, maka aku tidak akan membunuhmu," ajak juragan. "Dasar pria gila!" umpat Nei sangat marah. Juragan sudah bersiap untuk menggauli Nei untuk yang kedua kali. Bahkan asetnya juga sudah sangat tegang dan siap menerobos sumur gadis ini. Pak! Kayu besar menghantam kepala juragan hingga ia jatuh pingsan. Bahkan kepalanya juga mengucurkan darah segar. Nei semakin menjerit-jerit ketakutan. "Nei, ini aku." Andre melepaskan ikatan di tubuh gadis ini. Laras menarik juragan dari atas tubuh gadis ini. Hatinya sungguh sangat dendam. Kayu yang tadi untuk memukul, ia hantamkan berulang kali hingga kepala juragan pecah. Namun kepala itu kembali menyatu dan utuh kembali. Laras cepat mengambil tali dan tak lupa menyelipkan rumput ilalang. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.